Opini News TV mengabarkan, Jumat 26 Juli 2024, bertempat di Hotel Sofyan Menteng perihal jumpa pers pada acara bertajuk Tinjauan Kritis Terhadap Peran Pemerintah dalam Isu Pengendalian Tembakau. Dengan diisi oleh beberapa narasumber yaitu, sebagai penyelenggara koordinator KNM-SPT, Ifdal Kasim, S.H., LLM, Ketua Komnas HAM RI, Dr. Adnike Nova Sigiro, M.Si., Ketua Komnas Perempuan RI, Andi Entriani, Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasran Putra, S.Phil, I, M.Pd, dan Mesra Rahayu mewakili Ketua KND RI, dengan dimoderatori oleh Raffendi Jamin selaku Senior Advisor HRWG, berikut laporan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bila semua. Ya, pada hari ini kita akan memberikan satu paparan dari masing-masing panel yang ada di dalam meja yang sederhana ini untuk menyampaikan policy notes atau kertas kebijakan, ya, tinjauan kritis terhadap peran pemerintah dalam isu pengendalian tembakau yang diselenggarakan oleh Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau. Jadi ini satu koalisi yang mempunyai pendekatan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia dalam persoalan pengendalian tembakau. Saudara-saudara sekalian, kenapa kami dari Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau memberikan note untuk pemerintahan yang baru nanti, karena di latar belakangi satu kondisi, ya, latar belakang satu kondisi yang menunjukkan pengendalian tembakau di Indonesia ini sangat jauh dari apa yang hendak dicapai, ya, di dalam strategi nasional pengendalian tembakau yang dirumuskan oleh pemerintah di dalam RPJMD. Mengenai satu report yang diterbitkan oleh WHO, judul reportnya adalah Report on the Global Tobacco Epidemic tahun 2003, ya. Nah, di dalam laporan ini WHO menyampaikan bahwa epidemi produk tembakau di seluruh dunia telah membunuh 8,3 juta orang per tahun. 7 juta orang meninggal tersebut merupakan perokok aktif, dan lebih dari 1,3 juta orang yang meninggal merupakan perokok pasif. Saya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau, dan kelihatannya memang cukup konsisten dalam setidaknya 2 tahun terakhir ini semenjak saya juga aktif di Komnas HAM untuk mengawal isu pengendalian tembakau dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Dan policy notes ini menurut saya sangat tepat waktunya untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintahan baru yang terpilih, sehingga apa-apa yang menjadi persoalan yang ditemukan oleh koalisi terkait bahaya tembakau, ya, terutama produk tembakau yang berbahaya, dalam hal ini tentunya yang utama adalah produk rokok, dapat menjadi, tidak hanya menjadi perhatian dari pemerintahan yang akan datang, tetapi memang dapat diinkorporasikan atau dimasukkan sebagai bagian dari rencana-rencana kebijakan, program-program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang. Produk tembakau berbahaya itu juga dapat mengenai berbagai jenis hak asasi. Setidaknya yang secara langsung berdampak yang terlihat di dalam laporan ini adalah hak atas kesehatan. Bagaimana produk tembakau berbahaya seperti rokok itu memiliki efek negatif terhadap kesehatan, terhadap penyakit-penyakit non menular, begitu, ya. Atau juga yang di sini juga dimasukkan dampak dari produk-produk tembakau seperti rokok, yaitu residu-residu dari produk rokok, ya, yang membahayakan lingkungan karena
termasuk jenis residu-residu yang sulit untuk didaur ulang atau sulit untuk diurai. Semuanya, terima kasih sekali atas kesempatan yang sangat berharga ini, Bang Gifda, Mas Rapendi yang sudah tadi memaparkan juga policy notes yang saya pikir teman-teman semua sudah baca ya. Jadi yang pertama, tentunya Komnas Perempuan dalam posisi untuk mendukung semua upaya yang memungkinkan bukan saja penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan, tetapi ekosistem yang memberikan kesempatan akses penikmatan hak yang lebih luas. Dalam hal ini juga terkait dengan isu tembakau. Dan isu-isu yang dikemukakan semakin lama semakin tajam. Saya mengikutinya bahkan lebih satu periode, satu dekade, karena saya ingat saya sudah mulai dihubungi sejak saya menjadi komisioner di periode saya yang sebelumnya, jadi sekitar 12-13 tahun yang lalu. Sepenuh-penuhnya Komnas Perempuan mendukung, mengendorse, mengamini gitu ya semua rekomendasi yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk pengendalian tembakau ini. Kita juga berhadapan kalau dalam isu sumber daya manusia berkualitas ini kondisi-kondisi stunting, dan tentunya upaya untuk menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas itu harus dilakukan sejak dari awal, termasuk pada saat masih menjadi benih gitu ya, sebagai janin. Itu yang sebetulnya juga disoal oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk pengendalian tembakau ya, terkait perlintasan isu antara hak perempuan dengan hak anak. Karena bagaimanapun tubuh perempuan dengan fungsi reproduksinya menjadi salah satu pihak yang paling rentan mengalami dampak dari industri tembakau yang tidak terkendali ini. Tentunya upaya untuk menghadirkan kesehatan sumber daya manusia yang berkualitas ini tidak bisa hanya, kalaupun bukan dengan makan siang gratis ataupun jadi sarapan gratis ataupun yang lainnya ya, yang sekarang uangnya juga lagi diperdebatkan kan, apakah 14.000 atau kurang gitu. Nah, tapi dia betul-betul harus dibangun sebuah pemikiran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang menyebabkan sumber daya tersebut intiknya bisa lebih riskan untuk bisa tumbuh menjadi kekuatan di masa depan. Pertama tentu kami apresiasi terkait policy note untuk pemerintahan baru Bapak Prabowo Gibran, dan tentu policy note ini sangat penting ya untuk kita sampaikan secara bersama-sama agar masuk bagian dari rancangan pembangunan jangka menengah BJMN 2025-2029 yang dimana kita melihat salah satu isu highlightnya adalah terkait bagaimana transformasi dari isu kesehatan gitu ya. Dan kita tentu sudah mengawal undang-undang omnibus kesehatan dan KPAI juga memberikan masukan, dan kita berharap tentu undang-undang ini bisa dirasakan setiap saat. Maka di Konvensi HANA itu ada 4 guideline yang harus menjadi perhatian semua pihak dan termasuk juga pemerintahan baru. Pertama, prinsip non-diskriminasi ya. Tentu semua regulasi, program, dan anggaran memastikan itu adalah untuk kebutuhan setiap anak. Ya, tidak ada boleh yang tertinggal karena alasan geografis, karena alasan kita tidak punya uang dan seterusnya, sehingga anak-anak kita terdampak dari industri yang sangat membahayakan ini. Lalu yang kedua, tentu kepentingan terbaik bagi anak. Saya kira di catatan note ini cukup banyak regulasi yang baik internasional maupun nasional, dan bahkan kita sudah memiliki lebih dari 400 peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok misalnya. Saya kira ini kan best practice yang terus dikuatkan, dan kita berharap karena tema pemerintahan baru adalah melanjutkan gitu Bang Iqbal, ya tentu kita mengharap menguatkan best practice daerah yang katakanlah sudah satu sisi sangat luar biasa melakukan upaya-upaya pengendalian tembakau dari 7 tatanan yang ada di peraturan daerah, dan KPAI kebetulan konsen 2 tahun belakangan ini mengawasi
terkait tatanan di satuan pendidikan, bagaimana zero iklan promosi dan sponsor. Walaupun temuan kita terbaru dari 6 provinsi di tahun ini, masih ada 6-7% iklan promosi dan sponsor itu kita temukan di tatanan di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesra Rahayu dari Komisi Nasional Disabilitas. Saya adalah tenaga ahli untuk bidang perempuan dan anak di KND. Melihat dari epidemi produk tembakau secara global ya yang sudah disampaikan di dalam policy notes ini, memang cukup mengkhawatirkan ya. Kalau berdasarkan data yang sudah disajikan, sekitar 8,3 juta orang per tahun dengan prediksi jumlah kematian yang tentunya terus meningkat ya sampai di tahun 2030. Ini cukup mengkhawatirkan bagi kita semua, dan Indonesia meskipun berbagai peraturan yang sudah ada untuk pengendalian konsumsi rokok, ternyata jumlah perokok aktif itu masih tetap tinggi. Bahkan kalau dari data yang saya lihat mencapai 70 juta orang ya. Tentu konsumsi tembakau ini sangat berkontribusi pada berbagai penyakit yang tidak menular dan melanggar hak kelompok rentan, termasuk di dalamnya tadi sudah disampaikan ada perempuan, anak, buruh, bahkan kelompok disabilitas menjadi salah satu yang paling rentan dalam tembakau ini atau rokok ini. Kami mungkin hanya akan menambahkan beberapa perspektif yang penting dari sudut pandang kami selaku Komisi Nasional Disabilitas ya. Dalam tentunya kita akan melihat dari pandangan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Kami berharap bahwa komitmen pemerintah baru di bawah Prabowo Gibran ini akan tercermin dalam tindakan nyata yang kemudian melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam dampak buruk tembakau. Pengendalian tembakau ini setidaknya ada 3 hal penting. Beliau men-stretching yang pertama tentang pentingnya pengendalian tembakau untuk pencegahan disabilitas dan bagi disabilitas agar tidak terpapar dampak kecanduan dari merokok. Kalau kita ketahui bahwa tembakau ini penyebab utama ya dari berbagai penyakit serius seperti kanker jantung, paru-paru, atau bahkan penyakit lain yang bisa menyebabkan disabilitas seperti gangguan pita suara, kemudian dampak psikologis yang dapat mengarah pada disabilitas mental, tuli, dan anak, bahkan kejadian stunting. Bahaya rokok yang menyebabkan kejadian disabilitas itu mungkin menjadi perhatian khusus yang perlu ditambahkan. Kemudian ibu hamil yang berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah, kemudian prematur atau dengan kelainan bawaan yang bahkan bisa menyebabkan terjadinya disabilitas juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan.